Baik, Bismillah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus melakukan thalabul ilmi dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjalani daurah ini. Jadi daurah ini saya buat karena menimbang satu di kelas Nahwu Tatbik itu materinya sudah bukan level dasar lagi. Jadi sudah naik levelnya sebenarnya, yang jika kita tidak murojaah, maka kita akan kesulitan untuk paham di sana. Makanya materi daurah ini adalah materi untuk menguatkan pemahaman dasar kita agar di kitab Nahwu Tatbik ataupun nanti di Shorof itu kita akan lebih mudah untuk paham di sana. Kemudian bagi yang baru belajar nahwu, insya Allah ini merupakan dasar yang andai kita bisa menguasai dasar ini akan memudahkan kita untuk memahami kitab-kitab yang lanjutan. Jadi guru kami senantiasa menasihati kami bahwa pemahaman yang bagus terhadap Al-Quran itu hanya bisa dipahami dengan bagus jika dia paham empat ilmu alat. Yang pertama nahwu, yang kedua sorof, yang ketiga balaghah, yang keempat adalah ilmu mantik. Nah, untuk memahami balaghah dan ilmu mantik membutuhkan nahwu dan sorof. Artinya, seseorang itu tidak bisa memulai langsung ke pelajaran balaghah. Kenapa? Karena untuk memahami balaghah dan mantik, dia membutuhkan nahwu dan sorof di level tertentu. Nah, sebentar ya, saya cas laptopnya dulu. Nah, jadi di antara yang membuat kita harus semangat sebenarnya di dalam belajar bahasa Arab ini adalah keinginan kita untuk bisa paham Al-Quran itu, paham hadis, sebagaimana kemudian pemahaman para sahabat. Jadi semakin tinggi keilmuan bahasa Arab seseorang, maka semakin akan paham dia dengan Al-Quran. Karena memang di antara yang membuat ini terjadi adalah karena kosakata bahasa Indonesia itu sangat sedikit dibandingkan dengan kosakata dalam bahasa Arab. Ustadz Abu Syekh Nur Rahman mengatakan bahwa kosakata dalam bahasa Indonesia itu hanya ribuan gitu. Hanya ribuan. Sementara kosakata dalam bahasa Arab itu sampai 12 juta. Maka banyak kosakata dalam bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Karena kurangnya kosakata kita untuk menerjemahkan eh, apa namanya kata tersebut. Nah, maka pada hari ini saya ingin memberikan pemahaman dasar bagi yang sudah pernah belajar ini akan menguatkan dan ini nanti diusahakan dihafalkan apa yang kemudian nanti saya sampaikan. Ya, karena ini penting untuk menjadi pemahaman dasar
ustadz-ustadzah di dalam memahami kitab yang level lanjutannya. Nah, materi ini adalah kumpulan dari materi-materi di Nahu dasar sebelumnya yang saya edit, kemudian yang harusnya itu disampaikan misalnya dalam 4 pertemuan, itu saya rangkum jadi 1 pertemuan. Karena ternyata bisa insya Allah disampaikan dalam 1 pertemuan. Jadi yang harusnya 16 pertemuan atau sekian pertemuan itu bisa kita ringkas di dalam 4 pertemuan ke depan, insya Allah. Saya mulai. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang akan kita bahas satu berkaitan dengan pembagian kata. Ini penting karena memang yang mau kita bahas di dalam bahasa Arab itu tidak akan keluar dari isim, tidak akan keluar dari fi'il, tidak akan keluar dari huruf. Kemudian kita akan bahas mu'rab dan mabni hari ini juga ya. Dan kemudian kita akan membahas tentang kalau dia berubah, terus perubahannya seperti apa. Nah, itu akan kita selesaikan hari ini insya Allah. Makanya kenapa daurahnya saya buat lama, 1,5 jam. Harapannya ini lebih bisa memungkinkan pemahaman kita semuanya. Nah, maka besok kita ikhtiarkan agar eh, andai kita bisa tepat waktu, kita bisa lebih dapat banyak faedah sebenarnya. Nah, Ustadz Ustadzah, di dalam bahasa Arab, kata itu hanya terbagi menjadi 3 ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di dalam Nahwu Tatbik. Dia tidak akan keluar dari yang namanya isim, tidak akan keluar dari yang namanya fi'il, dan tidak akan keluar dari yang namanya huruf. Jadi kata atau kitab setebal apapun dia, maka kosakatanya andai kita gabungkan jenisnya tidak akan keluar dari isim, fi'il, dan huruf. 3 ini saja. Maka hal yang paling mendasar yang harus bisa kita lakukan ketika ingin membaca sebuah kitab berbahasa Arab adalah mampu membedakan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Nah, isim itu apa? Isim itu kalau menurut ulama nahwu, isim itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan wa- walam taktarin bizaman. Jadi isim itu adalah kata yang punya makna. Yang mana makna ini itu bisa dipahami dengan melihat kata itu sendiri. Tanpa perlu bantuan dengan kata yang lain. Kita bisa paham makna isim. Dan isim itu dia tidak punya waktu. Contoh isim misalnya contoh isim misalnya ketika kita mengatakan masjidun. Masjid ini adalah kata. Dia punya makna. Bisa dipahami dengan lafaz masjid. Dan masjid ini dia tidak punya waktu. Ya. Kemudian ketika kita mengatakan Zaid, nama orang. Zaid ini juga dia bisa dipahami maknanya dengan melihat lafaz Zaidnya. Dan Zaid ini tidak punya waktu. Karena Zaid kemarin, Zaid sekarang dengan Zaid yang akan datang itu sama saja. Masjid kemarin, masjid hari ini, masjid yang akan datang ya sama aja. Tidak ada waktunya sebenarnya mereka. Kalau fiil, dia adalah kalimatun dalat ala ma'nan waqtaronat bizaman. Bizaman, bizaman. Jadi fiil itu dia punya makna dan dia bisa dipahami maknanya dengan lafaz fiil itu sendiri. Tapi dia punya waktu.
Contoh misalnya zahaba. Zahaba ini artinya pergi. Dia bisa dipahami dengan lafaz zahaba, artinya pergi. Dan zahaba ini punya waktu. Karena orang pergi itu dia punya waktu. Apakah dia perginya kemarin? Apakah dia perginya sekarang? Atau perginya akan datang? Makanya fiil itu dia punya waktu. Karena setiap aktivitas itu membutuhkan waktu. Kapan perbuatan itu dilakukan? Karena perbedaan waktu di dalam fiil itu akan menunjukkan perbedaan makna. Misalnya pukulan yang tadi itu berbeda dengan pukulan yang sekarang. Nah, kalau huruf dia hanya bisa dipahami maknanya kalau sudah bersambung dengan kata yang lain. Misalnya kata bi. Bi ini dia tidak bisa dipahami maknanya meskipun kita terjemahkan misalnya dengan gitu. Biasanya diterjemahkan dengan. Tapi dengan apa nggak ditahu gitu. Nah, apa yang berkaitan dengan ini? Jadi ketahui. Maka huruf itu dia hanya bisa dipahami maknanya kalau sudah bergabung dengan kata yang lain. Nah, nah ini isim ya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu cuma tiga. Isim, fiil, huruf. Nah, maka kita harus paham berkaitan dengan apa sih tanda isim gitu ya. Apa tanda fiil, apa tandanya huruf, seperti itu. Nah, isim itu di antara tandanya adalah dia berakhiran tanwin. Jadi kalau kita dapat kata, kemudian dia berakhiran tanwin, dia pasti isim. Misalnya kita baca Quran, kemudian kita dapat innalladzina kafaru sawaun tanwin. Berarti sawaun isim di sana. Jadi setiap yang ada tanwinnya, baik domatain, kemudian kasrotain, fathatain, ini semuanya memastikan bahwa kata tersebut adalah isim. Misalnya kita mengatakan ja'a Muhammadun. Muhammadun itu isim. Kenapa? Karena ada tanwinnya. Nah, di antara tanda isim berikutnya adalah didahului dengan alif lam di awalnya. Nah, misalnya kita lihat kata misalnya ja'al qadi misalnya. Datang hakim ya. Ja'al qadi. Nah, al-qadi ini dia isim. Kenapa? Karena dia ada alnya di sini. Nah, ini di antara tanda yang mana kalau ada tanda ini kita bisa memastikan bahwa dia itu isim. Ini tanda yang paling dasar. Dan tanwin sama al ini dia bermusuhan. Kalau ada al berarti tidak ada tanwin. Kalau ada tanwin berarti tidak ada al. Nah, ini kalau kitabnya seperti Al-Quran berharokat, kita bisa menentukan mana isim, tinggal kita lihat ada tanwinnya atau tidak. Seperti itu. Nah, saya masuk ke PPT saja. Nah, contoh misalnya isim itu banyak ya. Muhammadun, Maryamu, Ustadun, Kitabun, Hisanun, kemudian Syamsun. Nah, di antara tanda isim itu tadi ya, misalnya berakhiran tanwin. Nah, ini contohnya. Muhammadun, Tilmidun, Ustadun, Kitabun, Hisanun, kemudian Syamsun. Atau dia diawali dengan alif lam. Misalnya An-Najmu, bintang. At-Tilmidu, Al-Ustad, Al-Kitab, Al-Hisan, Asy-Syamsu. Ini semuanya adalah menunjukkan bahwa dia isim. Meskipun ada tanda-tanda yang lain. Meskipun ada tanda-tanda yang lain. Tetapi dua tanda dasar ini dia senantiasa melekat kepada isim gitu. Kemudian kalau fiil itu biasa diterjemahkan sebagai pekerjaan. Nah, misalnya kataba, qoro'a, fataha, kemudian alima.
kemudian akala, kemudian syariba. Nah, ini semuanya menunjukkan pekerjaan. Nah, di antara tanda-tanda fiil itu yang pertama diawali qad. Misalnya qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah, qad qamat. Berarti qama di sana fiil karena ada qad sebelumnya. Atau qad aflahal mu'minun di surah Al-Mu'minun ayat 1. Maka aflaha itu dia fiil. Kenapa? Karena ada qad sebelumnya. Kemudian diawali sin. Misalnya sayasla naran dzatal lahab. Maka yasla itu dia fiil. Kenapa? Diawali dengan sin. Kemudian diawali saufa. Misalnya kalla saufa ta'lamun. Maka ta'lamun itu fiil karena kemasukan saufa. Atau diakhiri tak sukun. Namanya alamatut ta'nis. Dia ini hanya masuk ke fiil madi nanti. Contohnya adalah zahabat. Nah, kalau huruf itu dia tidak punya tanda. Atau tandanya dia tidak bisa kemasukan tanda isim, juga tidak bisa kemasukan tanda fiil. Kita ambil contohnya kata bi. Bi ini tidak bisa kita katakan bin. Atau kita tidak bisa mengatakan albi, tidak bisa. Atau kita mengatakan sabi, atau saufabi, atau qadbi, atau bits, tidak bisa. Jadi huruf itu dia tidak bisa kemasukan tanda isim ataupun tanda tanda fiil. Tapi di antara yang bisa membuat kita tahu bahwa dia huruf adalah dia berdiri dengan satu huruf saja. Jadi kalau kita lihat ada kata dia berdiri dengan satu huruf, berarti dia huruf. Dia jenis huruf gitu. Karena fiil itu minimal tiga. Fiil itu minimal tiga huruf. Kalau isim itu minimal dua. Tidak ada isim yang satu huruf. Nah, maka kalau kita dapat kata kok hanya ada satu huruf, berarti kita pastikan dia adalah jenis huruf. Banyak misalnya bi atau ka atau li misalnya. Nah, ini satu huruf semuanya. Atau a misalnya. Ini namanya huruf, huruf istifham ya, yang hamzah ini. Nah, meskipun huruf itu ada yang juga dua huruf ya. Nah, tapi untuk mengetahui yang dua huruf itu nanti dengan hafalan. Seperti itu. Nah, itu sebagai awalan. Jadi, yang paling dasar harus kita pahami adalah mampu membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Nah, isim bisa diketahui dengan ciri-ciri tadi. Fiil bisa diketahui dengan ciri-ciri tadi. Huruf itu mungkin ciri yang paling mendasar tadi ya. Dia berdiri hanya satu huruf saja. Nah, kemudian isim itu nanti ada yang berubah-berubah. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Kalau dia berubah, berubahnya kemana? Isim itu ada yang berubah-berubah akhirannya. Ada yang mu'rob, mu'rob itu istilah bahwa kata tersebut bisa berubah-berubah. Isim itu ada yang mabni, berarti tidak berubah-berubah untuk akhirannya. Fiil nanti ada yang berubah-berubah, namanya juga mu'rob. Fiil ada yang mabni, artinya tidak berubah-berubah. Sementara huruf nanti semuanya mabni, tidak berubah-berubah. Nah, kita akan mulai pembahasan kita dari isim yang mu'rob dulu. Nah, saya sudah buatkan tabel ini. Jadi isim yang mu'rob itu yang pertama adalah isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Isim mufrad itu adalah isim yang bukan musanna, bukan jamak. Isim yang tidak menunjukkan kepada dua dan juga tidak menunjukkan kepada banyak. Jamak itu banyak.
Jadi definisi dari ismul mufrad menurut ulama nahwu itu bukan isim yang menunjukkan kepada satu, bukan. Tapi isim mufrad itu adalah isim yang bukan musanna dan juga bukan jamak. Ya kalau kita terjemahkan dia menunjukkan satu gitu. Nah, misalnya muslimun. Muslimun ini dia isim mufrad karena artinya seorang muslim. Muslimun, seorang muslim. Ada yang berubah lagi namanya al-musanna. Nah, istilah ini harus dihafalkan ya. Mufrad, musanna, jamu muzakkar, jamu muannas, jamu taksir, ismul khamsa, isi maksur, isi mankus. Nanti ada terakhir sebenarnya. Namanya isim ghairu munsharif. Tapi nanti itu kita bahas di nahwu tatbik saja. Karena pembahasannya panjang sekali. Nah, ada al-musanna. Al-musanna itu adalah isim yang menunjukkan kepada dua. Kalau menurut ulama nahwu berarti musanna itu bukan mufrad, bukan jamak. Kalau mau mudahnya diterjemahkan sebagai isim yang menunjukkan kepada dua. Maka muslimani ini terjemahannya dua orang muslim. Dari mana kita tahu? Karena ada tambahan alif nun pada isim mufradnya. Jadi musanna itu dia punya tanda. Dia ketambahan alif nun atau ya nun pada akhirnya. Pada akhir isim mufradnya. Jadi kalau muslimun ini seorang muslim, jika kita ingin mengatakan dua orang muslim, maka kita tambahkan alif nun atau ya nun di belakangnya. Menjadi muslimani atau muslimaini. Muslimani atau muslimaini. Nah, perubahannya seperti apa? Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Yang di sini kita akan membahas dulu yang mu'rab itu apa saja. Ya. Berikutnya ada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Dia menunjukkan banyak, tapi khusus untuk muzakkar. Muzakkar itu untuk laki-laki. Kemudian dia salim. Salim itu maksudnya pada isim mufradnya tidak terjadi perubahan. Jama' muzakkar salim itu ditandai dengan tambahan waw nun atau ya nun pada belakang. Nah, perbedaan ya nun di musanna dan perbedaan ya nun di jama' muzakkar, kalau pada musanna sebelum ya nunnya dia fathah. Makanya dibaca muslimaini, dua orang muslim. Kalau jama' muzakkar salim sebelum ya nunnya dia kasroh. Makanya muslimina. Jadi jamak muzakkar salim itu bisa muslimuna, muslimina. Jadi ketambahan waw nun pada isim mufradnya. Aslinya kan muslimun. Kalau kita ingin mengatakan dua orang muslim, berarti muslimani atau muslimaini. Kalau banyak, berarti muslimuna atau muslimina. Berikutnya ada jamak muannas salim. Jamak tapi khusus untuk perempuan. Salim selamat. Selamat itu maksudnya isim mufradnya tidak mengalami perubahan. Misalnya kita yang mengatakan muslimat. Ini juga ketambahan alif ta pada isim mufradnya. Aslinya muslimatun. Seorang muslimah. Kalau banyak berarti muslimatun. Ta marbutohnya dihapus. Habis itu diganti dengan alif ta. Aslinya kan muslimatun. Ada ta marbutohnya di belakang. Kemudian tak marbutoh ini dihapus, digantikan alif ta. Artinya baik kalau muslimatun kaum muslimah.
Nah, dengan cara ini, ketika kita memahami mana mufrad, musanna, jamak, kita tidak akan keliru saat menerjemahkan sebuah kalimat, gitu. Karena kita sudah paham, oh ini menunjukkan mufrad, berarti terjemahannya satu orang. Oh ini musanna, berarti terjemahannya untuk dua orang. Oh ini dia jamak, kita lihat jamaknya jamak apa? Jamak muzakkar atau jamak muannas. Nah di Quran itu banyak seperti itu. Kemudian ada lagi namanya jamak taksir. Sebentar, bukan pakai tha ya, pakai sin. Taksir, jamak yang pecah. Kenapa disebut dengan jamak taksir? Taksir itu artinya pecah. Itu menandakan bahwa bentuk mufradnya itu terjadi perubahan di sana. Tidak seperti musanna dan jamak muzakkar, jamak muannas. Karena isi mufradnya tidak berubah susunan hurufnya. Kalau jamak taksir dikatakan taksir, taksir itu pecah. Berarti terjadi perubahan pada isi mufradnya. Misalnya buyutun. Ini jamak dari kata baitun. Kalau kita perhatikan, baitun ini susunan hurufnya ba, ya, dan ta. Tiga huruf. Di sini berubah menjadi empat huruf. Dan susunannya tidak lagi ba, ya, ta. Tetapi ada selingan wawu di sini. Ini menandakan isim mufrad itu pecah. Makanya disebut dengan jamak taksir di sini. Nah, musanna itu bisa dipahami dengan tambahan alif nun atau ya nun di belakangnya. Berarti kalau tidak ada alif nun ya nun, dia bukan musanna. Jama muzakkar salim bisa dipahami dengan tambahan waw nun ya nun di belakangnya. Jika tidak ada waw nun ya nun, berarti dia bukan jama muzakkar salim. Jama muannas salim bisa dipahami dengan tambahan alif ta di belakangnya. Jika tidak ada alif ta, berarti bukan jamak muannas salim. Isim mufrad dan jamak taksir dia hanya bisa dipahami dengan hafalan atau membuka kamus karena dia tidak punya tanda. Kemudian ada asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu berarti isimnya hanya ada lima. Nah, contohnya abuka, ayahmu. Lima itu apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Abuka, ayahmu. Akhuka, saudaramu. Hamuka, kerabatmu. Fuka, mulut kamu. Dzumalin, dan pemilik harta. Jadi yang asmaul khomsanya itu yang abu, aku, hamu, fu, dan zu. Dan asmaul khomsah itu dia wajib disandarkan kepada kata yang lain. Misalnya abuka, ayah kamu. Berarti kita menyandarkan kata abu kepada kamu, ya. Dia wajib disandarkan. Kemudian ada isim maksur. Isim maksur itu isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Seperti Musa, Aisa misalnya. Jadi dia berakhiran dengan alif maksurah. Dan sebelum alif ini dia fathah. Dan mesti sebelum alif itu kan dia fathah. Jadi ada isim maksur namanya. Kemudian ada isim mankus. Isim mankus itu adalah dia berakhiran dengan ya lazimah. Dia berakhiran dengan ya lazimah. Nah, jenis-jenis isim mu'rab ini kita harus paham ya berkaitan dengan apa cirinya supaya nanti pas kita membaca sebuah kalimat kita bisa tahu perubahannya. Nah, kalau yang mabni itu ada isim domir ya. Ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim syarat ya, ada isim istifham, ada isim fiil, ada
bilangan-bilangan yang dia sudah murakkab. Murakkab itu minimal dua kata. Sudah tersusun, tergabung jadi satu dua kata tersebut dan ba'du zuruf, sebagian keterangan. Nah, contoh domir misalnya huwa, huma, hum. Isim isyarah, hadza, hadhihi, dia mabni. Artinya, ketika kita tahu dia mabni, maka akhirnya tidak akan berubah-berubah. Ada isim mausul, banyak di Quran ya. Alladzi, alladzina, ya. Kemudian ada isim syarat. Nanti kita akan belajar insya Allah di Nahwu Tatbik nanti. Ada isim istifham ya. Isim untuk bertanya. Mata misalnya mata ja'a Zaidun, kapan Zaid datang misalnya. Kemudian ada isim fiil, misalnya soh. Isim tapi dia bermakna fiil. Kemudian ada bilangan, adat murakkab. Kemudian sebagian zorof. Nah, nah, ada pertanyaan, mabni itu apa? Mabni itu adalah kata yang keadaan akhirnya tidak akan berubah-berubah. Itu namanya mabni. Mabni itu tetap, keadaannya tidak pernah berubah. Contoh misalnya, huwa. Ini selamanya akan dibaca huwa dengan harokat fathah pada akhirnya. Tidak akan pernah dibaca huwu ataupun hui. Dia selamanya akan dibaca huwa. Huma juga sama, selamanya dibaca dengan harokat seperti ini. Hum juga sama, selamanya akan dibaca dengan sukun akhirnya. Itu disebut mabni. Tapi kalau mu'rab itu nanti kan di sini misalnya kita harokati muslimun. Nah, nanti di dalam susunan yang lain dia bisa dibaca musliman, bisa juga dibaca muslimin. Nah, itu namanya mu'rab. Keadaan akhirnya berubah-berubah. Nah, tapi kalau mabni, dia isim yang keadaannya tidak akan berubah-berubah selamanya. Misalnya, man, selamanya akan dibaca man. Tidak akan pernah dibaca manu, mana, mani, tetap dibaca akan man. Nah, ahada asyara, 11. Ini selamanya akan dibaca dengan fathah. Di keduanya, baik ahada maupun asyara. Selamanya akan fathah ujungnya. Tidak akan pernah dibaca ahadu asyaru, ahadi asyari. Selamanya akan dibaca ahada asyara. Oke. Sekarang, karena mu'rab itu bisa berubah-berubah akhirannya, terus perubahannya seperti apa? Nah, kita akan pelajari di sini. Kita lewati dulu. Ada yang kelewat. Nah, kemudian jenis kata berikutnya Kan, fiil. Gimana? apa ada Oh ini iya. mau bertanya. Kalau Silakan akhwat berikut. akhwatun itu pakai tak tanis masuk ke jama taksir atau jama muannas salim Ustaz? Dia ada dua pendapat. Satu mengatakan dia jamak taksir, melihat dari sisi eh, apa namanya hurufnya berubah, ukhtun menjadi akhwatun. Ada yang melihat dari sisi hanya tambahan akhirnya saja. Jadi ada yang mengatakan dia jamak muannas salim, ada yang mengatakan dia jamak taksir. Gitu. Nah ini juga pernah ditanyakan, udah lama sebenarnya terkait hal ini ya. Nah, kata guru kami, dia lebih cocok ke jama' muannas salim sebenarnya. Cuman memang ada perubahan, ada pengecualian sedikit dari sisi seperti ummun jadi ummahat. Sama dengan ummun dengan ummahat. Itu nanti dia beberapa kata yang dia masuk ke jama' muannas salim. Seperti itu. Tapi ada yang mengatakan juga dia jama' taksir. Karena melihat dari sisi perubahan dari huruf mufradnya seperti itu.
Begitu Bu Rita. Jadi untuk Kalau um, ini ah, Ustaz bentuk musanaknya, musananya kalau musana kan umun, ummani gitu. Kalau oh ukhtun tetap berarti ditambah alif ukhtani, nunnya. ukhtaini. Tambahannya tetap. Ya, ya. Ya, syukuran Ustaz. Afwan. Nah, kemudian fiil. Fiil itu kan juga ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fiil yang mu'rab itu hanya satu, yaitu fiil mudhari saja. Nanti ini akan kita perdalam di sorof. Karena bahasan fiil ini lebih banyak dibahas di sorof dia. Insya Allah besok akan kita bahas. Fiil mudhari itu dia mu'rab ya, asalnya. Kalau yang mabni itu ada fiil madi. Fiil madi semuanya dia mabni. Fiil madi itu apa? Adalah kata kerja yang waktunya sudah berlalu. Misalnya kita mengatakan jaa, maka terjemahannya telah datang. Kenapa disebut fi'il madi? Karena perbuatannya sudah selesai dilakukan sebelum kita berbicara. Itu namanya fi'il madi. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Kalau fi'il mudhari itu kata kerja yang waktunya sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, fi'il mudhari itu nanti bisa berubah-berubah akhirannya. Nanti ada slide-nya untuk perubahan. Kemudian kalau fi'il madi dia mabni. Dia tidak akan berubah-berubah. Hanya saja fi'il madi ini nanti ada 14 bentuk dalam bentuk domirnya. Nanti akan diperdalam di sorof. Karena bahasan tasrif itu ada di ilmu sorof. Fi'il amr juga sama. Misalnya zahaba. Zahaba selamanya akan dibaca zahaba. Kemudian idhab selamanya dibaca dengan sukun. Tapi kalau yadhabu fi'il mudhari ini bisa dibaca yadhabu, yadhaba dan yadhab. Nanti terjadi perubahan di sana. Nah, maka karena kita sudah tahu isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni, fiil ada yang mu'rab, ada yang mabni, maka kita harus tahu kira-kira perubahannya kemana gitu. Maka kita lewati. I'rab atau perubahan sebuah kata itu bisa ke rofa, bisa berubah ke bentuk nasab, bisa berubah dalam bentuk jer, dan bisa berubah dalam bentuk jazm. Jadi kata itu dia berubah. Terus berubahnya kemana gitu? Nanti kata itu dia akan berubah bisa di i'rab rofa, bisa di i'rab nasab, bisa di i'rab jer, bisa di i'rab jazm. Nah, setiap perubahan itu nanti membutuhkan namanya amil. Ada namanya amil. Amil itu adalah sesuatu yang menyebabkan dia harus dibaca rofa. Sesuatu yang menyebabkan dia harus dibaca nasab. Sesuatu yang mengharuskan kata tersebut dibaca jer. Sesuatu yang menyebabkan kata tersebut harus dibaca jazm. Itu namanya amil. Jadi perubahan itu pada sebuah kata itu terjadi karena ada sesuatu yang merubahnya. Namanya amil. Makanya amil itu ada yang membuat sebuah kata jadi rofa, ada yang membuat sebuah kata jadi nasab, ada yang membuat kata jadi jer dan jadi jazm. Artinya, kalau kita tahu amilnya, kita akan bisa membaca kata tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu amil dari kata tersebut, maka kita tidak akan bisa membaca ini mau dibaca apa gitu. Dhammah kah? Fathah kah? Kasroh atau jazm. Nah, rofa itu apa? Rofa itu
Menurut definisi ulama nahwu adalah taghyurun makhsusun, perubahan yang khusus, alamat tuhu ad-dhammah au manaba alaih au manaba anhu eh au manaba anha. Jadi rofa itu perubahan yang perubahannya ditandai dengan harokat dhammah atau apa yang menggantikan dari dhammah. Yang menggantikan dari dhammah itu apa saja? Satu, ada waw, ada alif, ada nun. Jadi ada 4 tanda rofa. Tanda aslinya itu dhammah. Tapi ada kata yang lain yang dia di i'rab rofa tapi tandanya bukan dhammah. Perubahannya dengan waw atau alif atau nun. Nah, tanda ini juga harus dihafalkan. Nasab itu perubahan khusus yang tanda aslinya dia fathah atau apa yang menggantikan dari fathah. Yang menggantikan dari fathah itu ada ya, kemudian ada alif, ada kasrah, kemudian ada hazfun nun, membuang nun. Jer itu perubahan khusus pada sebuah kata yang tanda dari perubahan itu adalah adanya kasroh atau apa yang menggantikan dari kasroh, yaitu satu ada ya, kemudian ada fathah. Jazm itu perubahan khusus pada sebuah kata yang tanda aslinya adalah sukun dari perubahan itu atau apa yang menggantikan dari sukun. Ada hadfun nun, membuang nun atau menghapus nun, atau yang kedua hadfu, hadfu harfil illati. Jadi nanti kata itu ada yang merubah, namanya amil. Nah, perubahan itu kan tidak kelihatan sebenarnya. Maka untuk mengetahui adanya perubahan dibutuhkan adanya tanda. Makanya didatangkan perubahannya dari sisi harokat di sana. Yang tadinya dhammah berubah jadi fathah atau kasroh. Nah, jadi kata itu dia akan berubah ke rofa, berubah ke nasab, berubah ke jer, berubah ke jazm. Tapi perubahan itu ada yang menyebabkan, namanya amil. Karena perubahan dalam sebuah kata itu tidak kelihatan, maka membutuhkan tanda bahwa kata itu berubah. Makanya adanya harokat di sana. Contoh misalnya, asalnya sebuah kata itu adalah maukuf namanya. Dia tidak diberi harokat dhammah, tidak diberikan harokat fathah, tidak diberikan harokat kasrah atau sukun gitu. Dia maukuf namanya. Dia diam. Ketika ada amil, kita masukkan misalnya kata ja'a pada Zaid. Nah, ja'a ini adalah amil, dia fiil. Fiil ini membuat si Zaid harus jadi fa'il dalam kata ini. Kenapa? Karena setiap perbuatan membutuhkan pelaku. Nah, Zaid ini harus jadi pelaku. Nah, pelaku itu perubahannya adalah dengan rofa. Tapi perubahan itu tidak kelihatan. Maka didatangkan dengan harokat untuk menunjukkan ada perubahan tersebut. Zaid tadi tidak ada harokatnya. Ketika ja'a masuk kepada Zaid, maka membuat si Zaid jadi fa'il. Nah, fa'il itu dia adalah rofa. Rofa itu tanda aslinya dengan dhammah. Makanya dibaca dengan Zaidun di sini. Ketika kata Zaid yang tadinya mauquf, kita masukkan amil bi misalnya.
Bi ini menuntut si Zaid untuk dibaca jer. Jer itu perubahannya dengan kasroh. Maka dibaca bizaidin. Nah, ini contoh perubahan yang terjadi. Jadi, kata itu bisa berubah karena ada amil tadi. Nah, sekarang ada 4 jenis perubahan. Rofa, nasob, jer, dan jazm. Untuk isim, nanti perubahannya ke rofa, nasob, dan jer. Untuk fiil, nanti perubahannya ke rofa, nasob, dan jazm. Berarti isim tidak ada yang dijazm. Berarti isim tidak ada yang dibaca dengan sukun. Karena jazm itu tanda aslinya sukun. Fiil itu tidak ada jer. Berarti tidak ada fiil yang dibaca dengan kasroh. Fiil itu kemungkinannya dibaca dengan dhammah, fathah, atau sukun. Isim kemungkinannya dibaca dhammah, fathah, kasroh. Tidak ada sukun di sana. Nah, jadi isim itu bisa berubah ke rofa, bisa berubah ke nasob, bisa berubah ke jer. Fiil bisa berubah ke rofa, bisa berubah ke nasob, bisa berubah ke jazm. Nah, sampai di sini dulu ya. Sudah hampir 1 jam kita belajar bulan puasa ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya persilahkan ya. Yang mungkin baru ngikut pembahasan nahwu seperti ini, silahkan ditanyakan apa saja boleh. Fadhol. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya balik nanya. Gimana? Bisa ngikutin materinya yang dari awal tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Bisa tapi butuh Bisa, mikir bisa, insya Ustaz. Allah. Insya Insya Allah Allah, insya bisa. Allah. Nah, kalau kita simpulkan, apa simpulan kita? Kata itu terbagi menjadi 2 ya. Kata itu terbagi menjadi 3 kan? Tiga. Ya. Apa saja tadi? Isim, Isim, fi'il, fiil, dan Huruf, huruf. dan huruf. huruf. Kemudian isim itu ada yang bisa berubah-berubah, namanya isim Mu'rob. mu'rab. Rob, Ada yang tidak berubah-berubah, namanya mabni. Oh, benar. mabni. Fiil itu nanti ada yang mu'rab, ada yang Mabni. mabni. Kalau fiil semuanya, kalau huruf semuanya Mabni. mabni. Kemudian kalau isim itu berubah, berubahnya kemana? Berubah ke rofa, berubah ke nasab, berubah ke Jer. Jer. jar. Ya. Kalau fiil Apa, apaan Ustadz? berubahnya, Rofa ya, itu apa? rofa itu adalah Domah. perubahan khusus yang tanda aslinya adalah dhammah. Jadi definisi ulama nahwu begitu. Rofa itu adalah istilah yang perubahan pada sebuah kata yang tanda aslinya adalah dhammah atau apa yang menggantikan dari dhammah. Namanya rofa. Tapi kalau definisi secara bahasa, rofa itu artinya tinggi. Nah, kenapa ada kata rofa seperti ini? Karena nanti ada kedudukan kata disebut rofa, dia tinggi karena setiap kalimat harus ada dia untuk menjadi kata itu sempurna. Tapi definisi ulama nahwu, rofa itu adalah perubahan pada sebuah kata yang tanda aslinya dhammah atau apa yang menggantikan dari dhammah. Rofa itu tandanya 4. Dhammah, tanda asli, berarti yang 3 tanda cabang. Waw, alif, nun ya. Waw, alif, nun. Seperti itu. Nasab juga sama. Dia perubahan pada sebuah kata yang tanda aslinya itu perubahan itu fathah pada akhirnya. Atau apa yang menggantikan dari fathah. Yang menggantikan dari fathah itu 4. Ada ya, ada alif, ada kasrah, ada membuang nun di sana. Jar juga sama. Istilahnya seperti itu. Menurut ulama nahwu. Jadi nanti kata itu bisa dirubah ke rofa, ke nasab,
ke jer kalau dia isim. Tapi ingat, perubahan itu harus ada amil yang membuat dia rofa, amil yang membuat dia nasab, amil yang membuat dia jer. Begitupun dengan fiil. Fiil itu harus ada amil yang membuat fiil itu jadi rofa, nasab atau jazm. Tapi fiil yang bisa berubah itu hanya fiil mudhari saja. Kalau isim yang bisa berubah, tadi ada isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim mankus. Ada namanya isim ghairu munsharif. Total ada 9. Tapi sebenarnya isim maksur itu juga isim mufrad. Isim mankus itu juga isim mufrad. Hanya saja nanti perubahannya agak berbeda, makanya dipisahkan di sini. Oke, sekarang kita lihat perubahannya. Kalau isim mufrad, kita perhatikan ya. Di sini ada rofa, ada nasab, ada jer. Berarti isim mufrad itu kalau amilnya menuntut rofa, maka harus dibaca dengan dhammah akhirannya. Contohnya muslim, berarti jadi muslimun. Kalau amilnya menuntut nasab, berarti harus dibaca musliman. Kalau amilnya menuntut jer, berarti harus dibaca dengan Mustajab. kasroh, muslimin. Nah, gitu. Kalau musanna itu adalah perubahannya bukan dengan harokat dia, tapi perubahannya dengan huruf. Maka yang berubah ketika amilnya menuntut rofa, maka dibaca muslimani. Ada alif nunnya. Ketika amil menuntut nasab, berarti dibaca muslimaini. Ketika jer, maka juga dibaca muslimaini. Jadi kalau musanna yang berubah bukan harokat nunnya, bukan. Tapi yang berubah si alifnya ini. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa bukan nunnya yang berubah gitu di sini? Di sini muslimun. Nah, musanna itu apa? Ada yang bertanya ini. Musanna itu adalah kata yang menunjukkan kepada jumlah dua. Berarti kalau muslimani artinya dua orang muslim. Nah, seperti itu. Nah, musanna itu tadi ya, istilah untuk menunjukkan dua. Nah, nun ini, kenapa bukan harokat nun yang berubah? Jawabannya, karena nun ini merupakan pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Gitu. Kan muslimun, aslinya kan ini kan, muslimun. Cuman nun sukun ini, tanwin itu kan nun sukun sebenarnya. Muslimun. Kemudian perubahan pada musanna itu ditambahkan dengan alif di sana ya. Nah, nunnya ini adalah nun iwat namanya. Namanya nun pengganti dari isim mufradnya. Di sini juga sama. Ini nunnya merupakan nun tanwin. Maka nun ini nanti bisa hilang dalam kondisi tertentu. Jadi pada musanna perubahannya itu pada alifnya. Alif ini bisa berubah jadi ya. Nah, ketika rofa nanti muslimani pakai alif. Ketika nasab dan jer pakai ya. Muslimaini. Jama muzakkar salim. Muslimuna. Pakai waw yang berubah. Ketika nasab dan jer jadi muslimina. Muslimina. Kalau jamak muannas salim nanti perubahannya di harokatnya. Ketika rofa muslimatun, ketika nasab dan jer nanti muslimatin perubahannya.
Maksudnya kita nggak pernah ketemu muslimatan gitu. Adanya muslimatun atau muslimatin. Kemudian jamak taksir. Kalau jamak taksir perubahannya seperti si mufrad dengan harokat. Bisa dibaca buyutun, buyutan, buyutin. Kalau asmaul khomsah perubahannya dengan harokat dengan huruf ya, yang berubah wawunya ini. Kalau ketika rofa dibaca abuka, ketika nasob abaka, wawunya diganti alif. Ketika jer abika, wawunya diganti dengan ya. Abuka, abaka, abika. Nah, isi maksur itu karena dia isi mufrad, maka perubahannya sama dengan isi mufrad. Dhammah, fathah, kasrah. Hanya saja karena akhirannya ini alif, alif itu dia mustahil mendapatkan harokat. Makanya namanya perubahannya dhammah muqaddarah. Muqaddarah itu dhammahnya ada tapi tidak bisa muncul atau tidak bisa nampak karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Makanya dikira-kirakan muqaddarah itu dikira-kirakan ada meskipun tidak kelihatan. Makanya Musa ketika rofa dhammahnya muqaddarah, nasab fathahnya muqaddarah, jernya kasroh muqaddar. Isi mankus ini juga isi mufrad sebenarnya. Al-qadi. Tapi ia itu berat menerima harokat dhammah. Makanya dhammahnya muqaddarah juga. Nah, ketika nasab fathahnya muncul al-qadiyah. Kenapa muncul? Karena ringan. Ia menerima fathah. Kalau kasroh berat juga. Al-qadiyi itu berat mengucapkan al-qadiyi. Makanya harokatnya dihilangkan. Kemudian tinggal dikira-kirakan. Jadi nanti pada saat rofa dan jer, harokat iya-nya ini nggak muncul. Tapi ketika nasab nanti muncul. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, nanti kapan sebuah kata dibaca rofa? Kapan sebuah kata dibaca nasab? Kapan sebuah kata dibaca jer? Itu nanti di pertemuan pekan depan, insya Allah. Saya akan sampaikan kapan sebuah kata itu dia harus dibaca rofa. Gitu. Nah, untuk minggu ini yang penting kita tahu kalau isim mufrad berubahnya kemana. Kalau musanna berubahnya seperti apa. Yang muzakkar seperti apa. Nah ini kalau bisa emang dihafalkan. Tabelnya di print gitu ya. Ditempel di depan meja belajarnya. Nah jadi kami dulu pun belajar hafalan. Ya. Berarti di mana-mana hafalannya. Kemarin saya ngisi kelas tahsin ibu-ibu. Juga saya bilang. Kalau mau paham tajwid bagus. Dihafalkan gitu. Apa yang dihafal? Hafal matan jazari, hafal tufatul atfal, ya. Kalau setelah jazari nanti lanjut ke matan apa? Salsabil ya. Katanya ada 2000 bait lebih seperti itu. Nah, buat para thalabul ilmi apa namanya? eh, semangat belajarnya, semangat menghafal. Karena ilmu itu sejak dulu sebenarnya, sejak zaman sahabat itu eh, memang tabiatnya dengan hafalan seperti itu. Nah, buat yang masih kesusahan menghafal, sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit. Kalau nggak bisa sehari hafal, mungkin dibuat seminggu ya, target. Yang penting kata Ustadz Abu Syainur Rahman, kata beliau, yang penting setiap hari ada tambahan hafalan, gitu ya. Hari ini ngafalin tanda isim mufrad itu perubahannya dhamma, fathah, kasroh. Dah itu selesai, gitu. Tapi kalau bisa, yang masih kuat menghafal lama, akhirnya dihafalkan. Ini istilah tadi. Pokoknya diurut dari awal. Oh, kata itu terbagi tiga. Isim, fiil, huruf. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fiil ada yang mu'rab, ada yang mabni. Huruf semuanya mabni. Isim yang mu'rab itu apa saja? Oh, mufrad, musanna, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir, dan seterusnya. Kalau isim mufrad perubahannya kemana? Itu sudah mulai harus dibiasakan. Perubahan-perubahan tadi. Oke, masih ada waktu ya. Masih ada waktu insya Allah. Semoga
Masih semangat ya. Ini daurahnya lumayan lama. Oke, ini perubahannya. Kalau bisa ini tadi ya, bukan kalau bisa, wajib dihafalkan. Kalau ingin bisa baca baca kitab. Kalau fiil yang berubah itu kan hanya fiil mudhari saja. Hanya saja fiil mudhari itu kalau dilihat akhirannya nanti terbagi tiga. Ada fiil mudhari jenis yang akhirannya tidak bersambung dengan apapun. Contohnya yadhabu ini. Ini masih murni fiil mudhari, dia tidak bersambung dengan apapun. Tapi kalau yadhabani ini sudah bersambung alif nun, sudah bersambung waw nun, sudah bersambung dengan ya nun. Maka karena yadhabu itu berbeda dengan yadhabani, yadhabuna harusnya tadhabina ya. Afwan, pakai tak di sini, bukan ya. Maka perubahannya beda dengan yadhabu meskipun sama-sama fi'il mudhari. Kemudian kalau yada'u, yas'a, yarmi ini akhirannya huruf ilat. Huruf ilat itu huruf penyakit, huruf sakit. Karena dia huruf sakit, maka dia tidak kuat menerima harokat. Nah, yadhabu ini disebut dengan fi'il mudhari sahih. Sahih itu sehat. Karena dia sehat, maka dia bisa menerima semua harokat. Maka kalau kita ketemu yadhabu, maka perubahannya ketika rofa dia dibaca yadhabu, ketika ada amil yang menuntut dia nasab, maka dibaca yadhaba. Jika ada amil yang menuntut dia jazm, maka dibaca dengan sukun yadhab. Kalau fil mudhari yang akhirannya alif nun, waw nun, ya nun, maka ketika rofa nanti dengan subutun nun. Tanda rofanya dengan adanya nun ini. Nun ini menunjukkan fiil itu dia rofa. Ketika nasab, maka nunnya dihapus. Maka yadhabani menjadi yadhaba. Ketika jazm jadi yadhaba. Ya. Yadhabuna ketika nasab jazm jadi yadhabu. Nunnya hilang. Tadhabina ketika nasab dan jazm jadi tadhabi. Nunnya hilang. Kalau yang akhirannya waw, alif, iya pada fi'il mudhari, ini dia disebut dengan huruf ilat, huruf sakit. Karena dia sakit, tidak bisa menerima seluruh harokat. Waw itu berat menerima dhammah. Maka yada'u, yas'a, yarmi, tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Tanda nasabnya untuk yada'u dan yas'a ini fathah muqaddarah. Tapi kalau yarmi fathahnya muncul karena ya menerima fathah itu ringan. Yarmiya dia bisa muncul. Ketika jazm huruf ilatnya semuanya dihapus. Makanya nanti yada'u ketika jazm jadi yada'u wawunya hilang. Yas'a alifnya hilang. Jadi yas'a. Yarmi iya-nya hilang. Jadi yarmi. Nah, ini pembahasan terkait dengan perubahan pada isim ataupun perubahan pada fiil. Nah, untuk yang fiil, insya Allah nanti kita detili di sorof ya, mulai besok insya Allah. Nah, untuk yang isim, nanti yang tadi ya, ketika kita ingin membaca sebuah kata, kita harus pastikan dulu dia isim. Kalau dia isim, isimnya isim apa? Isim mufrad kah? Musanna, jamu zakar, jamu anas, jamu taksir, asmaul khamsah, isim maksur, atau isim mankus gitu. Karena setiap kata tersebut ada yang perubahannya berbeda dengan yang lain. Nah, nanti perubahannya seperti apa yang membuat dia rofa, apa yang membuat dia nasab, apa yang membuat dia jazm, insya Allah kita bahas di pertemuan besok ya. Semoga nanti bisa apa namanya 4 pertemuan itu selesai. Nanti sisa 3 pertemuan, insya Allah. Nanti besok kita bahas kapan kata itu dirofa ya. Sabtu pekan depan.
Kapan sebuah kata itu di rofa? Karena rofa ini punya tempat sendiri. Nasab punya tempat sendiri. Jazm punya tempat sendiri. Jar punya tempat sendiri. Yang mana tempat rofa itu tidak akan pernah masuk ke tempat nasab, tidak akan pernah masuk ke tempat jazm jar. Begitupun tempat nasab tidak akan pernah masuk ke tempat rofa, ke tempat jazm dan jar. Masing-masing sudah punya kedudukan masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan daurah hari ini ya. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Silakan Ustaz Sadah kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhal. Nanti slide-nya saya kirimkan ya, untuk murojaah seperti itu. Masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada Pak Ustadz mau Iya, nanya, yang silakan. besok itu, ininya daurah ini ya Pak Ustadz, jadi bukan sorof ya. Yang besok sorof, nanti setiap Sabtu itu nahu, kalau ahadnya nanti setiap ahadnya yang sorof. Jadi Jadi besok pagi apa Pak Ustadz? yang sorof, Yang sorof. insya Allah. Tapi yang daurah ini ya Pak Ustadz, bukan yang lalu. Kan Oh kalau yang bukan. lalu itu bukan kitab yang itu. Oh iya betul, bukan yang Al-Kahfi. Kita fokus ke Ramadan ini yang Daurah Daurah ini. Sorof dulu. Baik, Sup- makasih Ustadz. Sama-sama. Supaya nanti insya Allah kalau masuk di Al-Kahfi jilid ketiga, insya Allah akan lebih mudah untuk bisa paham. Nanti Oh saya ya, ikhtiarkan untuk bisa disampaikan dalam 4 pertemuan ke depan. ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ada yang lain? Satu-satu semuanya. Gimana? Bisa dipahami ya, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, nanti silakan bisa dimurajaah. Materi tadi itu kalau di Nahwu dasar dulu saya sampaikan berapa pertemuan nih. Kalau nggak 4, 5 pertemuan. Nah ini saya coba ringkas jadi satu pertemuan. Jadi bisa lebih cepat belajarnya. Cuman memang harus apa namanya punya dasar dulu ya. Makanya tak sampaikan cepat gitu. Nah, bagi yang mungkin baru sekali belajar, ya nanti silakan di murojaah. Insya Allah kalau bisa paham yang tadi, insya Allah di kitab-kitab selanjutnya akan mudah untuk paham. Karena di kitab-kitab atas itu kan dia mengulang bahasan dasar plus nambah yang baru gitu. Jadi semakin akan mungkin insya Allah nanti pas belajar nahwu tatbiknya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Eh, Wajib murojaah di rumah. Nanti saya sampaikan untuk PPT-nya untuk bisa murojaah. Syukran, jazakumullah khairan kasir ala hudurikum di hadal majlis. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Iyakum Jazakallah ajma'in. khairan katsira. Amin.